Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kali ini saya akan sharing aja ya. Sharing kemarin itu pakai rivalnya dari Daihatsu Terios. Ada salah satu rivalnya yang saya kendarai ya. Kebetulan saya berkesempatan untuk mengendarainya. Rivalnya itu dikenal dengan nyaman. Nah, kita sebut saja Mitsubishi Xpander Cross. Setelah saya kendarai, emang mobil itu pas waktu pertama kali saya putar setir, mau keluar dari parkiran nih ceritanya. Langsung dapat feel mewahnya ya. Sebenarnya bukan dapat feel mewah ya. Katanya orang kan mewah, nyaman. Tapi sebenarnya kalau mewah itu nggak terlalu teman-teman. Karena katakanlah Mitsubishi Xpander Cross itu, pas waktu saya muter setirnya, dia terasa lebih enteng. Mungkin itu yang membuat orang-orang lebih nyaman dibandingkan dengan Daihatsu Terios, karena kan kita sehari-hari bawa Terios ya. Kalau saya mungkin nggak tiap hari lah, tapi paling nggak di weekend kita bawa mobil ini. Seperti sekarang nih, misalnya hari libur saya bisa bawa mobil ini karena sehari-hari saya bawa motor listrik. Pas waktu mobilnya berhenti ya, dia itu enteng banget untuk memutar setir, beda dengan Terios. Kalau Terios dan Ras, pada saat mobil itu berhenti teman-teman ya, dia nggak seenteng Xpander tersebut. Tapi kalau sudah jalan, enak juga. Dia tetap enteng. Setirnya nggak berat banget. Sama kayak Fortuner. Nah, Fortuner itu teman-teman ya, pada saat kita mau pindah-pindah parkir, itu setirnya berat ya. Berat teman-teman. Lebih berat daripada Terios dan Ras. Mungkin karakternya dari SUV Daihatsu dan Toyota kali ya. Jadi memang di setting kayak gitu. Memang lebih berat. Aku nggak tahu juga tuh faktornya apa. Tapi yang lebih berat lagi itu setirnya Innova Reborn sebenarnya. Pada saat perpindahan parkir, muter setirnya itu lebih berat Innova Reborn teman-teman. Jadi balik lagi ke Xpander Cross, pas waktu ngeluarin parkir, saya langsung, wah ini mungkin yang banyak orang katakan Mitsubishi Xpander itu lebih nyaman. Yang pertama, dia secara setirnya enteng banget. Selanjutnya saya bawa jalan lah nih mobil Xpander tersebut. Tapi kilometernya baru 40.000 teman-teman. Kalau Terios ini 22.000, sorry. Nah, jadi Terios ini kilometernya udah 22.000. Sedangkan Xpander Cross yang saya bawa kemarin itu 40 ribuan teman-teman ya. Memang beda tahun lah ya. Tapi setelah saya bawa di jalanan seperti ini, saya baru merasakan nih, kalau yang namanya kaki-kaki itu emang Terios dan Ras juara teman-teman. Ya memang dari sisi kilometer berbeda. Ini 22.000, sedangkan Xpander Cross itu 40 ribuan udah ya. Tapi dari sisi kaki-kaki, mobil dengan kilometer 40 ribuan itu seharusnya belum mengalami bunyi di kaki-kaki teman-teman. Karena dulu kita bawa Daihatsu Sigra itu 5 tahun ya, 5 tahun dan kilometernya di 70.000. Itu kaki-kakinya baru ganti di 70.000 tersebut teman-teman. Itu kaki-kaki bukan shock breaker, bukan teman-teman. Itu hanya link stabil dan tirot aja belum. Itu baru kita ganti di link stabil karena itu yang kena pas waktu pengecekan. Nah, balik lagi ke Xpander Cross, kita bawa ke jalan jelek. Jalannya kayak gini lah ya, jalan kayak gini, terus ada beberapa jalanan aspal yang berlubang itu terasa banget, terasa kaki-kakinya udah bunyi geruduk-geruduk. Wah, saya pikir ini baru 40.000 nih. Udah mulai ada suara gemuruh kayak gitu ya teman-teman ya, beda. Kalau Terios ini kan belum ada nih suara yang gemuruh. Dia suaranya suara normal. Suara kalau masuk lubang. Nah, itu suaranya yang aku tahu ya, yang aku tangkap itu suara udah kena kaki-kaki. Entah itu apa tuh, pokoknya kalau di telinga aku itu udah kurang nyaman ya teman-teman ya, karena suaranya udah mengganggu. Nah, pada saat dia masuk lubang-lubang kecil di jalanan aspal, tetap jalanan aspal, kita nggak bawa dia ke jalanan tanah teman-teman. Kita dibawa jalan ke jalan raya kayak gini teman-teman ya. Itu ada lubang-lubang kecil pun berbunyi geruduk-geruduk kayak gitu. Oh, berarti emang bener nih. Ada beberapa komentar di video saya, Terios dan Ras itu kaki-kakinya badak teman-teman. Nah, itu mungkin menjadi penilaian lah ya, kenapa Terios, Ras itu masih banyak dicari. Meskipun banyak yang bilang itu nggak nyaman, kayak gerobak. Tapi yang saya rasakan
setelah saya pakai tuh kemarin Expander Cross, saya kenapa lebih enaknya mobil ini ya? Karena dari mungkin bunyi bunyinya di kilometer 40.000 udah ada bunyi nih kaki-kaki, meskipun nggak terlalu parah ya, tapi saya sudah merasakan itu adanya yang sudah harus diganti untuk kaki-kakinya. Yang kedua juga teman-teman ya, Expander itu lebih pendek, kaca spionnya lebih di sini nih. Kalau kita kan terbiasa kalau Terios dan Rush itu agak menjauh nih, kaca spionnya jauh. Sedangkan kalau Expander itu kaca spionnya bukan di pilar A, tapi dia ada di tangkainya dari pintu. Dia nempelnya di pintu, bukan nempelnya di pilar kayak ini. Dia di bawah. Nah, itu mungkin yang menjadi saya masih expertnya ke Terios. Bukan karena kita pakai Terios ya teman-teman, tapi karena memang apa karena kita juga masih agak kaku kayak gitu ya. Tapi gimana ya, kalau untuk posisi steering juga teman-teman ya, kalau Terios Air Custom kan ada untuk head up ya, jadi dia masih berada di posisi atas nih. Kita duduk di atas, view-nya itu kita berada di atas dashboard nih, sama kayak Fortuner, tapi beda ya. Pajero Sport itu agak tenggelam juga kita. Kalau Fortuner itu memang kita point of view-nya kita berada di atas dashboard nih. Jadi lebih enak, kita merasa lebih tinggi dibandingkan beberapa mobil lah ya. Nggak bisa kita barengin dengan mobil-mobil tinggi juga. Nah, jadi pandangan kita lebih luas teman-teman. Kalau misalnya di Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Ini nih Terios ini masuk jalan jelek ya. Nih, masuk jalan jelek. Ini kaki-kakinya masih enak teman-teman. Nggak ada bunyi-bunyi. Tapi kalau misalnya Expander kemarin, Expander Cross kan, sama tuh ground clearance-nya juga tinggi juga tuh. Itu kita ngerasa bunyi-bunyi nih kaki-kaki. Kalau ini nggak, masih senyap ya. Memang kalau kilometer memang tuaan 40.000 ya, tapi menurut saya kalau kita pakai Sigra dulu di 40.000 itu belum banyak bunyi teman-teman. Kalau ini masih senyap untuk kaki-kakinya. Kita juga masih enak bawanya. Nah, untuk tenaga nih, untuk segi tenaga kemarin kebetulan itu disetting di mode Eco. Kebenaran Expander Cross itu ada yang namanya drive mode, sedangkan untuk Terios ini nggak ada nih, nggak ada drive mode. Jadi di setel di Eco itu rasanya lemot banget teman-teman ya. Kemarin saya coba rasanya di Eco lemot banget. Waduh, kok kita harus injek dalam dulu nih gas, injek dalam gas barulah dia respon. Kalau di Terios ini kan nggak ada drive mode nih, jadi ya ginilah nyetirnya kayak gini. Tapi kalau dibandingkan dengan Eco mode-nya Expander Cross, masih enakan nggak ada modenya Terios dan Rush. Itu dari sisi tenaga ya. Itu di putaran awal rasanya nggak enak, kita harus ngebejek dulu dikit barulah powernya keluar kalau di Eco mode untuk Expander Cross. Tapi kalau misalnya di Terios dan Rush yang nggak ada drive mode, yang nggak canggih ya, kita kayak gini aja teman-teman ya. Memang tenaganya nggak buas-buas banget ya, tahu sendirilah. Dia juga matic-nya 4 speed ya. Nah, untuk Expander Cross itu kan matic-nya lebih halus ya, lebih halus. Tapi ya itu tadi, sekali lagi untuk Eco mode-nya nggak enak. Nah, nggak tahu kalau di normal mode, tapi saya nggak berani juga ganti karena kan itu kan mobil orang ya. Kalau mobil kita sendiri ataupun memang khusus kita mau dipinjemin, itu enak kita ngetesnya. Mungkin itulah penyebab dari Terios dan Rush itu angka penjualannya masih tinggi. Kenapa dia LSUV dengan penjualanan yang masih tinggi? Mungkin itu karena penyebabnya ya teman-teman ya. Mobilnya masih lebih murah, untuk harganya lebih murah nih. Kalau Expander Cross kan udah 350 ke atas kalau nggak salah. Kalau di sini kan Terios Air Custom ini di 330 jutaan, selisih 20 jutaan gimana kayak gitu ya. Mungkin karena itu ya teman-teman ya. Di Rush juga kan sama 330 waktu 2024. Nah, mungkin itu menjadi salah satu penyebab lah. Dua gerobak ini masih laris di atas mobil-mobil lainnya. Tuh, masuk jalan jelek. Oke, meskipun emang lebih keras, tapi dia senyap teman-teman. Itulah mungkin kenapa dia jadi badak kayak gitu, yang sering dikomentari itu meskipun gerobak tapi dia badak. Itu sharing kita hari ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.